Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azmi dari 11 IPA 1 absen 10. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang berada di Google Classroom. Nomor 1. Jelaskan apakah perbedaan antara persatuan dan kesatuan bangsa dan analogikan pengertian tersebut dalam suatu gambar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat dianalogikan sebagai sapu lidi. Dan perbedaannya adalah persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu, sementara kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Nomor 2. Berita hoaks seringkali dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Jelaskan dasar hukum yang dapat digunakan bagi penegak hukum untuk menangani pembuat dan penyebar berita hoaks tersebut. Jadi sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi yang tercantum pada pasal 45A ayat 1 UU 19 tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nomor 3. Coba Anda jelaskan tips-tips agar kita tidak termakan oleh berita-berita hoaks dengan membuat suatu tutorial cara pencegahan. Jadi berikut beberapa tips agar terhindar dari hoaks. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Biasanya hoaks seringkali tersebar dengan judul yang sensasional. Yang kedua, cermati alamat situs penyedia berita. Yang ketiga, melakukan fact check. Beberapa di antaranya memeriksa penulis, tanggal penulisan dan tanggal berita, dan yang terakhir sumber. Nomor 4. Lembaga-lembaga apa sajakah yang berperan dalam mencegah dan mengatasi penyebaran berita hoaks ini? Dan jelaskan. Jadi untuk lembaganya yang pertama ada Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi pengguna internet dapat mengadukan konten negatif ke Kominfo. Lalu yang kedua ada BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan sinerginya dengan beragam lembaga pemerintah guna mengatasi tantangan dunia maya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.